I might, I might what? Saya mungkin akan makan ayam goreng malam ini atau mungkin makan sapi aja malam ini. Maksudnya daging sapi maksudnya. Okay. Remember, models may, might, could. It's always combined with verb one, without to. Jadi kalian tadi banyak menggunakan I might to eat, I might to bla bla bla. Kalau might, may, could itu yes, it combined with verb one, not to infinitive. Itu digabungkan dengan kata kerja pertama, bukan to infinitive. Jadi itu harus diingat, oke? Okay? Jadi gimana kalimatnya? I might eat, yes, I might eat yes. So you are still like uh, not really sure that you will eat chicken or I mean fried chicken or beef. Jadi kalian belum ya bukan bukan cow ya, karena tadi ada yang bilang masa sapi dimakan di maksudnya daging sapi. Oke. Okay? Oke, okay, good. Now let's see the other slide. Yeah, the last part, unit 3. It's page 722. Okay, so basically this nouns with prepositions ini adalah kata benda yang biasanya itu dia digabungkan dengan preposition. Nah, ini kalau untuk dalam bahasa atau termnya dalam istilah di bahasa Inggris itu pernah dengar teman-teman collocation? Nah, itu di translation ada. Collocation itu maksudnya padanan kata. Jadi uh, noun noun untuk dalam bahasa Inggris itu ada beberapa noun atau kata benda yang dia memang dipasangkan dengan preposition of. Jadi itu sudah rule-nya. Sudah dari bahasa native speaker yaitu orang Amerika, orang England yang memang padanannya itu ya ini gitu. Jadi itu bukan kita sendiri yang buat, tapi itu memang sudah dari rule-nya. Seperti misalkan kalau kita di bahasa Indonesia, uh, kalau kita mau menyatakan sesuatu uh, menggunakan kalimat pasif misalkan, kan selalu pasangannya itu oleh, dikerjakan oleh, ya kan? Dimakan oleh, tidak pernah dimakan karena. Maksud saya dimakan dengan. Kalau untuk menyatakan orang, bisa nggak bilang dimakan dengan Pak Mimin misalkan. Tapi kalau untuk menyatakan sesuatu hal yang dikerjakan oleh si subjek yang menyatakan pasif, pasti pasangannya itu by, ya kan? Dikerjakan oleh Pak Mimin. Nah, di sini nouns with preposition ini sama case-nya, sama situasinya. Preposition atau kata depan of ini selalu dipasangkan dengan beberapa noun yang ada di list dan ada fungsinya. Yang pertama, making material things. Nah, maksudnya di sini contohnya di 7.22 itu ada dikatakan menyatakan atau mengindikasikan bahan pembuat sesuatu atau bahan yang menyusun sesuatu. Contohnya, a wall of stone will be built to divide my land and yours. Katanya sebuah pembatas dinding yang terbuat dari batu akan dibangun untuk
memisahkan tanahmu dengan tanahku. Jadi akan ada seperti pembatas dinding yang terbuat dari batu. Jadi fungsi of di sini, of stone di sini adalah nounnya, menyatakan bahwa dinding itu terbuat dari apa? Iya, ya. So the function of plus noun, it indicate something making with some material things, dibuat dari sesuatu benda lain. Jadi kalau misalkan saya katakan dinding ini dibuat sebuah dinding yang dibuat dari kristal misalkan, akan dibangun untuk membatasi tanahmu dengan tanah saya. Jadi a wall of kristal. Masa bahasa Inggrisnya kristal juga. Yes. Aha. Iya. Tadi yang bilang kristal siapa? Tadi yang jawab kristal siapa? Yang pertama tadi. Nah, saya tadi cuma ngetes doang, langsung oh iya. Ya makanya itu saya kan tadi bilang cuman kalau kristal masa kristal, kok nggak ada argumen? Ya miss, itu kan memang kristal juga bahasa Inggrisnya. Saya kan cuman make sure teman-teman. Kalau misalkan ada yang menyatakan sesuatu yang teman-teman sudah yakin, ya tetap aja miss memang kristal loh, cek loh kayak gitu. Saya tadi cuma sedikit mau meng jebakan Batman, bukan jebakan Batman. Kadang kita kalau lagi belajar saja gitu teman-teman, kita bilang yakin, enggak ya miss, gak yakin, langsung ciut nyalinya, langsung gimana. Kalau memang teman-teman yakin, ya iya miss yakin, kristal ya kristal gitu loh. Okay, so yeah, the answer is correct. A wall of crystal will be built to divide my land and yours. Okay, kalau diamond itu berlian, seperti teman-teman bilang tadi. Okay, yeah. So, and the second function is the topic of conversation, writing or drawing. Nah, katanya of plus noun itu preposition of ditambah kata benda juga bisa menunjukkan topik atau topik daripada suatu pembicaraan atau tulisan ataupun gambar. Contohnya, it is the picture of my late grandparents. Artinya apa ini? Itu adalah gambar dari nenek moyang saya, my late grandparents. Ya, late di situ bukan terlambat ya maksudnya ya. bukan bukan gambar nenek moyang, bukan gambar kakek saya yang terlambat, bukan ya. Oke, jadi di situ function of apa di situ tadi? Contohnya. Bisa paham maksudnya topic of conversation itu? Itu menunjukkan apa yang sedang dibicarakan. Ataupun tadi kan bisa dikatakan selain percakapan, tulisan ataupun drawing, gambar. Nah, di sini kan berarti dia drawing, ya kan? Karena dia berbicara tentang gambar. Itu adalah gambar dari nenek moyang saya. Oke? And then the third one, indicating the subject or the object of an event. Katanya juga mengindikasikan
subjek atau objek dari suatu tindakan yang diletakkan setelah noun. Nah, contohnya di buku kita, the arrival of the police is really waited by the students. The arrival of the police, kedatangan polisi sangat ditunggu-tunggu oleh siswa. Nah, di sini of menerangkan siapa subjeknya, apakah siswa atau polisi? Yes. Jadi kedatangan si polisi itu sangat ditunggu-tunggu oleh siswa. Oke? Nah, yang berikutnya ini juga hampir sama, with and noun. They say the function is to state that the subject or the thing has something or certain quality. Katanya kalau kita menggunakan with plus noun itu menunjukkan orang atau benda yang diletakkan sebelum preposisi with memiliki sesuatu atau kualitas tertentu. Contohnya kita lihat, the girl with blonde hair is my sister Angela. With blonde hair berarti si perempuan ini memiliki apa? With blonde, rambut pirang. Nah, jadi the girl ini sama nggak dengan my sister and Angela? Satu orang kah itu atau beda orang? Ya, satu orang nggak? Yakin? Kenapa satu orang? Yes, good. Ya, harus kayak gitu. Kalau ditanya, terus ditanya yakin, harus ada argumen. Ya, iya, Miss. Seperti tadi, itu a good answer, okay? My sister is same with the girl with blonde hair and the name is Angela. Jadi itu satu orang. Dan with blonde hair, it means that si Angela ini punya sesuatu, yaitu blonde hair. Oke, jadi sorry. Kenapa? Iya, benar. Bukan keriting. Iya. Bukan keriting. Blonde. Oke. Nah, iya, jadi kalau kita menggunakan with plus noun itu biasanya karena si subjek yang kita ceritakan mempunyai sesuatu. Misalnya seperti ini, blonde hair. Atau contoh yang kedua di buku kita, the man with a long sword is a samurai. Laki-laki yang memiliki pedang yang panjang itu adalah seorang, ya, samurai itu kan orang yang pintar memainkan pedang samurai. Yes. Jadi si the man ini apa yang dimilikinya? Yes, yeah, long sword. Okay, so we use with to say something or to state something, to state that the subject has something. Okay, and then let's see the other. This is the last slide. Ini last slide. Nah, katanya juga noun itu bisa ditambah collocation-nya itu dengan for atau for plus noun. Nah, ada beberapa kata di situ di kotak 7.23. Bisa lihat? Ya, di 7.23 there's a box that and there's some nouns. Ada beberapa kata benda di situ. Yang biasanya ini adalah padanan katanya untuk preposition for. Jadi contohnya, it's a responsibility for enhancing their skill. Apa artinya ini? It's a responsibility for enhancing their skill. Artinya apa? Itu adalah tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan mereka. Iya, kita tidak menggunakan responsibility dengan preposition with. It's responsibility with, no. But remember, responsibility it's collocate with preposition for.
responsibility itu selalu berpadanan dengan preposition for. Karena begitulah rule-nya. Memang itu padanan katanya. Okay, and then see the next noun plus to. Ada juga kata-kata yang dalam box itu. Ini untuk bisa memahami ya harus dihafal memang kata-kata noun ini yang sering berpadanan dengan preposition to. So let's see the example. His answer to the question is absolutely wrong. Artinya apa? His answer to the question is absolutely wrong. Artinya apa ini? Jawabannya untuk pertanyaan itu benar-benar salah, ya kan? Remember, you do not use he. What is that? Ya, jangan digunakan answer please, plus for. Walaupun to and for itu kadang meaningnya hampir sama, ya kan? Kita kadang susah membedakan, ya kan, to ataupun for. Jadi jangan dikatakan his answer for the question is absolutely wrong. No, karena memang collocation-nya itu, collocate-nya itu padanan kata answer adalah dengan preposition to. Jadi yang benar adalah kita harus menggunakan his answer to the question is absolutely wrong. Kalau kita berbicara untuk dengan orang-orang yang sesama dari non-native country, kayak Indonesia dengan Malaysia ataupun dengan Singapura, mungkin mereka paham his answer for the question is absolutely wrong. Tapi kalau kita menggunakan his answer for the question is absolutely wrong, we talk with native speaker, mungkin dari England, Australia, ataupun Canada, mereka mungkin agak merasa janggal. Kok dia pakai for gitu? Mereka mungkin tidak menangkap maksud kita. Okay? So well, this is the last slide. Any questions of this? Ada pertanyaan untuk hal ini? Sebelum kita tutup. Halo? Halo Taiwan. Sepertinya sudah semakin terlelap semua ya. Atau tiba-tiba menjadi bingung. Ingat untuk noun and preposition ini adalah padanan kata. Jadi memang sudah inilah padanannya, sudah ini pasangannya. Jadi kalau benar. Jadi kalau melihat noun kayak gini nanti seperti yang di box, ingat preposition apa yang tepat untuk dia. Jadi memang ya the best way is memorize those nouns. Okay? Yeah, if there's no questions, actually I will not give you any homework karena saya tahu sudah banyak tugas yang dikirimkan. That's a good news. Yeah, I know you have a lot tasks from Tuton also, so I will not give you tasks for this module, but for those two modules, module 8 and then module 9, I will think of it. Saya akan pikirkan, saya akan lihat dulu tugas yang kalian kirim apakah semuanya mengerjakan dengan baik dan mendapat nilai yang baik. Kalau memang nilainya sudah cukup oke, ya saya akan menggunakan itu untuk nilai kalian di laporan nanti. Tapi kalau memang masih ada beberapa yang nanti yang saya rasa masih butuh untuk penambahan nilai, so I will give you for next week, okay? Okay, so no questions? Okay, so if there's no questions, I end this class. Thank you for tonight. Thank for the discussion and for all your participations, and hopefully we can get more knowledge from this lesson.
Thank you and have a nice night and see you.